Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabi Sayyidina wa Nabina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ashabihi wa dzakara khususan ila Imam Muhajir ila Allah Ahmad bin Isa wa khususan Imam Faqih Muqaddam Muhammad Ibn wa Usul Ibrahim khususan musannif hadal kitab Dr. Ali Profesor Dr. Habib Muhammad bin Syahbuddin Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nyaring jualnya hatilah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawal mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yashrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam amma ba'du. Malam ini satu mata aja lah. Pembahasannya sedikit aja Bang Nah. Tahun kegeringan juga kan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kita taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita serta sehat wal afiat agar dapat kita berkumpul di rumah ini yang insyaallah diberkahi dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula salawat serta salam selalu kita haturkan kepada keharibaan kita, suri tauladan kita, ikutan kita, panutan kita ialah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau yaumil qiyamah. Amma ba'du. Oke, langsung kita masuk ke dalam kelanjutan hadis nomor 3. Karena nomor 2 sudah minggu dahulu pembahasannya tentang apa nomor 2? Dahulu tuh. Masalah duduk lah. Masalah duduk lah. Nah, ini kita masih membahas masalah duduk. Tapi masalah duduk yang mana? Kita masuk ke dalam al-haditsu tsalis. Hadis yang ketiga, pembahasan tentang istihbabu tawsi'ati fil majlisi lidzawil hayat. Nah, itu judulnya. Tahu dah artinya lah. Tahu dah artinya. Lanjut aja dah. Nah, yang artinya istihbabu tawsi'ati fil majlisi lidzawil hayat, disunahkannya berluas-luas pada suatu majelis bagi orang yang mempunyai wibawa atau mempunyai nasab yang bagus atau keadaannya baik. Kayak apa contohnya? Misalkan mempunyai nasab yang bagus kayak para habaib. Makanya para habaib itu kan biasa di majelis ta'lim, majelis ilmu ada tempatnya khusus. Biasa di muka disuruh duduk atau di tempat apa? Atau yang di muka di selain habaib apa? Buhan donatur. Nah, biasa buhan donatur di muka juga. Karena mereka mempunyai haibah, keadaan mereka terbeda dengan orang yang lain. Kenapa? Karena mereka mendonasikan harta mereka untuk majelis ta'lim, makanya ditempatkan khusus. Atau juga para habaib tadi karena keturunan Rasulullah, makanya ditempatkan khusus. Nah, di sini judul yang akan kita bahas kali ini, disunahkan meluasi di dalam suatu majelis itu lidzawil hayat, bagi orang yang mempunyai wibawa atau nasab yang bagus. Nah, kayak habaib dan para donatur tadi contohnya. Langsung masuk ke dalam hadis. An Ali bin Hatim radhiyallahu anhu qala ma dakhaltu ala nabi sallallahu alaihi wasallam qattu illa tawassa'ali aw qala taharraqali. Daripada sahabat Nabi Ali bin Hatim radhiyallahu anhu. Nah, biografi singkat Adi bin Hatim kayak apa? Kayaknya kita sedikit kita uraikan asal mula kenapa Adi bin Hatim ini masuk Islam. Kita masuk ke hadisnya terlebih dahulu. Kata Adi bin Hatim,
tidaklah aku masuk atas baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya masuk di sini apa? Datang ke majelis taklim. Nabi itu maulah majelis taklim sidin di rumah. Nah, Adi bin Hatim ini datang. Nah, kisahnya, tidaklah aku datang atas baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, melainkan Nabi itu menyediakan tempat khusus untukku. Tawassali, meluaskan bagiku. Artinya bahasa kita wahininya menyediakan tempat khusus untukku, kata Adi bin Hatim. Qala, berkata Adi bin Hatim lagi, faji'tu yauman wa huwa fi baitin mamlu'in min ashabihi. Pada suatu hari, kata Adi bin Hatim, aku datang ke majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi sedang membuat majelis di rumah Sidin. Nah, Nabi ini mau majelis di rumah Sidin. Tetapi marahnya majelis otomatis sahabat ini kan banyak berkumpulan. Mungkin di saat itu mungkin sudah Islam ini bagus. Sahabat banyak, waktu Nabi mau majelis di satu rumah duduk Nabi misalkan kayak sini majelis. Nah, di sini sahabat Nabi mungkin 100 kah, berapa misalkan 200. Tapi Adi bin Hatim ini terlambat datang. Nah, maka aku datang ke majelis Nabi, sedangkan di majelis tersebut sudah banyak sahabat yang memenuhi tempat. Artinya ibarat masuk ada kawal lagi nih. Tetapi apa? Falamma ra'ani, maka manakala Nabi melihatku, artinya nih di ujung misalkan banyak sahabat, Nabi ini di muka sini melihat Adi bin Hatim hendak masuk. Nah, manakala Nabi melihatku, kata Adi bin Hatim, taharrakali au qal tawassa'ali, Nabi menyuruhku ke muka duduk di tempat khusus yang telah disediakan Nabi. Artinya pas terlambat datang, tapi sini masuk ya, sini ada wadah khusus kisah nikam. Nah, khususan Adi bin Hatim ada tempat khusus di sekitar Nabi. Kenapa alasannya? Kayaknya kita kisahkan kenapa. Jadi Adi bin Hatim ini ada tempat khusus di sisi Nabi. Tawassali hatta jalastu ila janibihi. Ngaran ada tempat khusus Adi bin Hatim ini kan masuk ke dalam, maka duduklah Adi bin Hatim di sisi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita masih bingung kan kenapa jadi ditempatkan khusus? Ada kisahnya ini. Nah, artinya misalkan hadis ini kesimpulannya, misalkan ada orang yang bernasab bagus kayak para habaib kah, misalkan ada donatur pondok kah, donatur majelis kah, itu jangan disamakan orang. Maksud di sini ya dikhususkan lah supaya kan ya tambah semangat lagi mendonaturakan kah, maulah apa kan misalkan gitu. Nah, para habaib makin semangat lagi mendoakan majelis supaya lebih bagus karena tempat mereka khusus. Nah, kayak itu disunahkan hukumnya. Akhrajahu Baihaqi fi Syu'abil Iman, mengeluarkan hadis ini di dalam oleh Imam Baihaqi di dalam kitab Syu'abil Iman. Maka karena itu misalkan kita melihat datang ke majelis taklim, majelis ilmu ada habaib duduk di muka, karena bapak kita kan masalah, tapi melihat kenapa tuh jar orang gitu jar lain habaib duduk di muka jar. Biasa kan di hati ini geritik-geritik, kenapa jar duduk di muka jar? Ya kalau kayak banyak berarti apa? Mungkin gitu donatur majelis kita tahu kita makanya ditempatkan khusus di muka itu ada masalah karena hukumnya sunnah juga supaya semangat lagi mendonasiakan hartanya untuk majelis tersebut. Semangat kan orang pada khusus diulahkan. Nah, hukumnya sunnah. Tarjamatu Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu. Nah, biografi singkat Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu. Nah, asal mau keislaman Sidin, kayak apa kisahnya dahulu? Adi bin Hatim ini sebelum masuk ke dalam Islam, Sidin ini beragama. Nah, ngaran agama Sidin ini Rukusiyah. Rukusiyah itu perpaduan antara agama Nasrani dan Sibiyah. Ada dahulu agama Sibiyah mungkin. Perpaduan antara agama Nasrani dan agama Sibiyah. Jadilah agama Rukusiyah. Itu agama Adi bin Hatim dahulu. Dan Adi bin Hatim ini dasar mulak keturunan orang yang pemurah. Ketujuh basadakah, ketujuh bababari. Dan kuitannya pun si Hatim itu sama. Keturunan dari penguasa yang ketujuh pemurah basadakah dengan orang lain. Tapi Adi bin Hatim ini waktu belum masuk Islam, muar benar ngelawan Islam. Saking muarnya kenapa? Pada ketika itu Islam ini sudah menyebar di Jazirah Arab. Sekarang sudah menyebarkan Adi bin Hatim ini
jengkel kenapa Islam ini menyebar aja. Tapi nya kada meneliti lagi siapa Nabi Muhammad, kada tahu lagi ngaran Islam menyebar kan keluarnya dari Jazirah Arab menuju Syam. Nah, menuju Syam. Tapi nya nih ketika menuju Syam itu di dalam hatinya ada menggeritik kayak apa kata kalimatnya. Aku benci kedudukan di sana melebihi kebencianku terhadap Muhammad. Seandainya aku menemuinya, jika dia seorang raja atau pendusta, itu akan membuatku takut. Nah, di sini ada kalimat selanjutnya. Namun, jika dia berkata benar, aku akan mengikutinya. Nya kan kadang meneliti Nabi Muhammad siapa. Tapi jika apa yang disampaikan Nabi Muhammad ini benar, agama Islam tuh mantap, bagus kayak apa, maka aku akan mengikutinya. Artinya ada aja hidayah di hatinya nih anak Islam, tapi belum sampai waktunya lagi. Ya sebelum itu ke Syam dulu. Setelah sampai di Syam, penasaran ya kalau Nabi Muhammad kan kayak pagarang orangnya nih. Dikiranya kan zaman dahulu namanya raja-raja tuh katujuh berpoya-poya gitu nah. Kan kayak Fir'aun, kayak siapa-siapa tuh yang kayak tujuh berpoya-poya lah macam-macam gitu nah. Ya kalau makanya sangkaan Adi bin Hatim nih Nabi Muhammad kayak tujuh orangnya, ketujuh berpoya-poya, ketujuh kada membantu orang, misalkan melihat orang rendahan direndahkannya lagi nang kayak itu nah. Dikira Adi bin Hatim nih yang namanya Muhammad nih kayak itu. Tapi nya kan belum meneliti. Nah, setelah di Syam, inya penasaran namanya Muhammad, didatangilah dia ke kota Madinah karena Nabi berkenal di Madinah ketika itu. Nah, ketika Adi bin Hatim ini datang ke kota Madinah hendak menemui Nabi, ya ketemu nabinya di Masjid Nabawi. Nah, Nabi sedang di Masjid Nabawi bertamu, memperkenalkan diri kan bahwasanya aku nih Adi bin Hatim, ini perkenalan Nabi lah, ini itu. Singkat cerita, jar Nabi, ayo kita ke rumahan ya. Bahari kan Masjid Nabawi itu dihiganya rumah Nabi langsung. Nah, bahigaan otomatis ke rumahan aja nah nyaman perkisahan bawa banderan ya Nabi. Lawan Nabi ini tahu sudah kuitan Adi bin Hatim ini orangnya pemurah dan pemimpin kaum. Atau otomatis ini mempunyai kewibawaan dari segi ini pemurah. Mungkin karena berkatnya pemurah karena suatu saat tuh membantu agama Islam makin mantap lagi. Nah, maka itulah Adi bin Hatim dikhususkan juga karena dari orang tuanya pemurah dan dia pun orangnya sifatnya pemurah juga. Nah, karena itu makanya Adi bin Hatim ada tempat khusus di sisi Nabi. Nah, lanjut cerita tadi ketika ketemu Nabi di Masjid Nabawi. Nah, ketika bertemu disuruh Nabi ke rumahnya, ke rumahan bahasa kitanya, ke rumah. Pas di jalan bertemu nenek-nenek hendak berhajat lawan Nabi, minta apa kan nenek-nenek menyinggah Nabi bahasa kitanya. Muhammad sini dulu ya. Singgah hai Nabi kan, ada apa jar? Aku ada keperluan ini. Ditunaikan Nabi keperluan yang nenek-nenek tadi. Ngaran melihat kayak itu kan Adi bin Hatim ini penasaran. Pertama kali jar aku melihat raja yang mana di kiau rakyatnya langsung stop, langsung menunaikan hajatnya. Sedangkan raja-raja dahulu jadinya menyangka Nabi ini rajanya kayak raja dahulu yang zolim apa. Sedangkan raja dahulu jar rakyatnya heran aja nggak ada bahasanya kan. Sedangkan Nabi langsung singgah, langsung menunaikan hajat. Ini pertama kali aku melihat terheran Adi bin Hatim dalam hati mulai dah hendak masuk Islam dah, mulai terheran kan. Seorang raja, seorang pemimpin hakun mendengari rakyatnya berpander bahkan menunaikan hajatnya, ditunaikan hajat Nabi ya. Tadi kan apa yang si perempuan tua tadi sudah tunai hajat sampai ke rumah Nabi. Nah, imbas sampai ke rumah Nabi ternyata apa pulang kebiasaan kan bila raja tuh ada tempat khusus duduk kah di kayak apakah di bahasa katanya kursi yang bagus kah apa-apa. Nah, ternyata ketika Adi bin Hatim sampai ke rumah Nabi hendak duduk kan sekalinya di rumah Nabi itu ada satu-satunya bantal. Itu pun kesan biasa Nabi duduk. Ternyata bantal tadi dijulung Nabi ke Adi bin Hatim. Karena ini tamu kan kayak sebagai raja dijulung Nabi aja, sedangkan Nabi duduk di atas tanah. Nah, di situ Adi bin Hatim nih langsung juga rasa hati ini pertama kali aku melihat raja jar yang memuliakan tamunya jar. Sedangkan raja-raja dahulu bahkan bisa mengusir tamu, bahkan bisa menzolim tamu. Sedangkan ini pertama kali aku melihat raja yang mana raja yang menjamu tamu. Ya kayak Nabi dijulung Nabi bantal, Nabi duduk di tanah, Adi bin Hatim duduk di atas bantal tadi. Nah, gitu pulang. Ngaran duduk kan santai-santai batakunai Nabi ini masalah
Ikam menyembah siapa bahasa kitanya kan anak maulah masuk Islam nih, maulah tertarik betakun Allah kayak apa aja, betakun kayak mana masalah tentang Islam, masalah tauhid apa-apa. Adi bin Hatim ini kan kalau kau menjawab kan agama Nasrani ngaran masih belum masuk Islam, perlahan-perlahan dimasukin Nabi. Ternyata yang menahan Adi bin Hatim masuk Islam ini ada 3 hal. Jar Nabi, pertama itu karena di masa itu Adi bin Hatim nih kada aja masuk Islam, alasannya menggeritik di dalam hatinya. Kenapa? Nabi tahu. Pertama ialah karena di masa itu orang-orang muslim dalam keadaan miskin. Nah itu pertama kenapa Adi bin Hatim ini kada masuk Islam juga. Tapi dengan alasan itu Nabi menguatkan lagi. Kaina disahuti Nabi kan, kaina ada suatu saat yang mana muslim ini sangat berjaya merdeka. Buktinya di mana? Masa Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Nah, waktu masa Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu selama 2 tahun, jangan kada salah riwayatnya, selama masa Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu saking merdekanya rakyat, ya ibaratnya domba aja kada baliur makan ayam. Saking merdekanya tuh, nah domba kan biasa kan misalkan serigala kada baliur makan domba, nah itu nah kan serigala itu kan musuhnya domba. Nah saking merdekanya di masa itu, ibarat serigala tuh melihat domba aja kada baliur lagi, ya kayak kekawanan ya jatuhnya. Nah saking merdekanya karena yang miskin. Nah itu alasan Nabi menyebutkan itu apa? Menguatkan Adi bin Hatim supaya masuk ke dalam Islam. Ya disambat Nabi, nanti suatu saat ada masanya Islam ini berjaya bahkan karena lagi yang katanya miskin. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Adi bin Hatim kadai masuk Islam juga dikuatkan Nabi lagi? Karena di masa itu sedikitnya umat Islam dibanding dengan umat Nasrani. Umat Nasrani di masa Nabi itu banyak benar, saking karta hitungnya, sedangkan umat Islam masih sedikit-sedikitnya. Disahuti Nabi kaina Adi bin Hatimai suatu saat ada masa yang dimana Islamlah yang berjaya ya, bahkan mengalahkan kaum Nasrani dan lainnya. Saking berjayanya apa? Ada nanti dari pengendara unta dari wilayah Qadisiyah. Qadisiyah itu wah ini Irak. Dari Irak menuju ke Baitullah menggunakan unta dalam keadaan aman. Buktinya aman apa? Ya suatu saat ketika terjadi, karena ada di Qadisiyah kayak wah ini kan Irak, tapi wah ini Irak kan perang kalau mungkin ada di masa Nabi ini kisahnya. Nah, ke Baitullah tenang. Itu menguatkan kedua. Dan yang ketiga alasannya kenapa Adi bin Hatim kada masuk Islam ya dikuatkan Nabi lagi. Raja dan penguasa bukan dari kalangan mereka. Bila dahulu kan bila raja tuh apa sih keturunannya menunjukkan keturunannya. Nah, waktu zaman ini dikuatkan Nabi Adi bin Hatim tadi supaya masuk Islam. Jar Nabi apa? Demi Allah jar Nabi, sebentar lagi engkau akan mendengarkan berita mengenai istana-istana putih dari Babilonia yang kutaklukan. Babilonia itu di mana letaknya? Di Irak. Nah, ya buktinya di zaman Nabi ada ditaklukannya istana-istana putih di Babilonia tuh. Nah, itulah karena 3 alasan ini dikuatkan Nabi sudah masuklah Islam Adi bin Hatim. Nah, itu bersyukurlah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Adi bin Hatim ini termasuk bahasa wahidnya kan donaturnya majelis donaturnya Islam. Nah, makanya ditempatkan khusus Adi bin Hatim di sisi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Huwa Adi bin Hatim bin Abdul As-Sa'ad bin Hashraj ibnu Imra'il Qais. Qadima Adi bin Hatim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Sya'ban min as-sanati sabi'ati li hijrati. Kuniyatuhu Abu Tharib. Nama Sidin Adi bin Hatim bin Abdullah bin Sa'ad bin Hashraj bin Imra'il Qais. Datang Adi bin Hatim atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya masuk Islam nih Adi bin Hatim di bulan Sya'ban di tahun ke-7 Hijriah. Nah, di tahun ke-7 Hijriah Adi bin Hatim masuk Islam. Dari cerita yang sebelumnya tadi di bulan Sya'ban tahun ke-7 Hijriah, dan gelar Adi bin Hatim siapa? Abu Tharif. Nah, gelar Sidin Abu Tharif, gelar Adi bin Hatim. Kana Adi Nasraniyan fa aslama wa thabata ala islamihi fir raddah.
adalah Adi ini dahulunya agama Nasrani. Ya sudah tadi diceritakan sebelumnya. Maka masuk Islam Adi bin Hatim dan mantap Islamnya tanpa bermurtad sekalipun. Ya kan ada orang tuh Islam KTP dahulu tuh. Imam masuk Islam karena suatu alasan apa-apa timbul berkristen pulang. Sedangkan Adi bin Hatim ini Islamnya mantap, kada bermurtad lagi. Nah, mantap Islamnya. Wa ahdara sadaqa qaumihi ila Abi Bakrin, dan hadirlah Adi bin Hatim menghadirkan akan zakat kaumnya kepada Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Wa syahida fathul Iraq, dan menyaksikan pula Adi bin Hatim akan fathul Iraq, kemerdekaannya kota Irak. Nah, menyaksikan juga Sidin. Sakana Kufah, dan Sidin berdiam di Kufah. Wah, ini Kufah tuh ya Irak. Situ Sidin berdiam dahulu Adi bin Hatim. Wa syahida ma'rakatil Jamal ma'a Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu fafuqiat ainuhu fiha. Dan Adi bin Hatim pula menyaksikan peperangan Ma'rakatul Jamal. Ma'rakatul Jamal ini perang onta yang dimana kisahnya panjang. Mang Ali mengisahkan kan ini perang saudara antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah, perang Jamal. Nah, di perang inilah Adi bin Hatim pun menyaksikan perangnya, bahkan ikut berperang. Bahkan di perang onta ini, perang Jamal ini, Adi bin Hatim matanya dicongkel. Ya, mata Adi bin Hatim ini ketika perang Jamal ikut, mata Sidin dicongkel. Entah dua buting atau satu kada diceritakan di sini. Intinya mata Sidin ketika mengikuti perang Jamal tadi, perang onta, mata Sidin dicongkel. Nah, setelah mengikuti perang Jamal masih tetap ikut perang Sidin. Wa hadara Siffin wa Nahrawan ma'a Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Dan Sidin pula mengikuti perang Siffin wa Nahrawan ma'a Imam Ali bin Abi Thalib. Nah, artinya di sini Sidin termasuk kelompok daripada Imam Ali bin Abi Thalib. Nah, sini. Tapi kita ngalih mengisahkan masalah perang Jamal itu panjang benar kisahnya, lawan ngalih kan. Kita lanjut aja karena di pembahasan masalah kaidah hadis saja, Bang. Qala Adi bin Hatim, ma dakhala waqtu salatin qattu illa wa ana ashtaqu ilaiha. Berkata Ali bin Hatim, tidaklah masuk waktu salat melainkan aku rindu kepadanya. Artinya Sidin termasuk orang yang kaganangan lawan waktu salat. Misalkan orang azan langsung sini siap-siap, bahkan mungkin belum lagi masuk waktu azan sudah siap-siap Sidin karena sangat merindukan waktu salat. Makanya Sidin berkata, ma dakhala waqtu salatin qattu illa wa ana ashtaqu ilaiha. Tufiya fi Kufah wa qad ikhtalafa fi tarikhi wafatihi wa umruhu yawma wafatihi mi'ah wa ashrin. Sana. Diwafatkan Sidin di Kufah di Irak. Sungguh berbeda pendapat para ulama pada tarikh kewafatan Sidin. Karena tahu ulama ini banyak, ada yang mengatakan sekian, di sini tidak disebutkan. Nah, ikhtilaf ulama, berbeda pendapat ulama pada menentukan waktu kewafatan Adi bin Hatim. Tetapi umur ketika Adi bin Hatim meninggal ialah 120 tahun. Artinya termasuk orang yang tua nih, sampai umur 120 tahun Adi bin Hatim. Wah, ini adalah ngalih carilah. Alih benar lah. Nah, Adi bin Hatim termasuk orang yang umur ketika meninggal dunia itu umurnya sangat banyak, 120 tahun. Nah, kesimpulan daripada hadis ini, min fawaidil hadis, daripada faidah-faidah yang dapat kita ambil dari hadis ini. Pertama, istihbabu tawsi'ati lidzawil hayat wal manasib ikraman lahum. Pertama, disunahkannya berluas-luas di suatu majelis itu, tempat khusus dibikinkan untuk orang yang mempunyai haibah dan nasab ya kayak baginda, nasab habaib kah misalkan. Nah, atau orang yang mempunyai kedermawanan yang banyak, kesan donatur misalkan, wibawanya bagus kah. Nah, ikraman lahu, karena memuliakan bagi mereka, karena mereka akan menolong kita, otomatis kita pun memuliakan bagi mereka. So, tentunya kayak habaib kan mendoakan untuk majelis, para donatur membantu kemajuan majelis. Nah, misalkan maka kita muliakanlah mereka, itu juga. Itu yang pertama. Yang kedua, ikramur rajul limakanihi abihi
falaqad akrama sallallahu alaihi wasallam Adi bin Hatim radhiyallahu anhu lima ishtahara an walidihi minal karam was-sakha fahuwa madrabul mathali fil kiram. Memuliakan seorang laki-laki kedudukan orang tuanya. Nah, ini termasuk memuliakan juga. Misalkan ada anak tuan guru, kita muliakan karena memuliakan kuitannya. Nah, misalkan ada ini anak orang pemurah, kita muliakan juga karena kuitannya pemurah. Nah, misalkan ada kawan dari abah kita kan misalkan kan, lebih baik kita muliakan juga karena kawan dari kuitan kita. Nah, itu di ikramu rajuli limakanihi abihi, kita memuliakannya seseorang itu bagi tempat kedudukan orang tuanya. Kenapa? Maka sungguh memuliakan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan Adi bin Hatim, karena di masa Nabi masyhur orang tuanya Adi bin Hatim, ya si Hatim tadi, daripada sifat pemurah. Artinya ketujuh orang ini berbarikah, bersedekah, ini itu. Maka karena itu Adi bin Hatim pula dimuliakan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu alasannya. Dan itu faidah yang kedua. Dan faidah yang terakhir, sunniyatu tawassu'i fil majalisi li qaulillahi tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Surah Mujadalah ayat 11. Disunahkannya berluas-luas di dalam suatu majelis karena menjunjung firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yang artinya kurang lebih, wahai orang-orang yang beriman, apabila qila lakum dikatakan bagi kalian dikatakan tafassahu fil majalis, artinya berluas-luas di dalam majelis. Artinya kayak dahulu kan batis yang merangkang, yang babilarak batis jadi bakantup supaya orang dapat duduk juga. Tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum, maka hendak berluas-luaslah kalian, maka niscaya Allah pun akan berluas-luas untuk kalian pula. Artinya di akhirat karena Allah ada segan-segan memberikan syafaatkah. Nah, karena apa? Berkat seseorang tadi ketika di dalam majelis dia memberikan tempat untuk orang lain duduk di situ juga. Nah, insya Allah karena berkat itu Allah pun akan memberikan, meluaskan untuk orang tersebut ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin sekian yang dapat disampaikan. Salah khilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa radha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.